Yuni, suaranya terdengar jelas? Aman, Bun? Oke, terima kasih. Sama-sama. Kami selalu siaga dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, bahagia, sehat, sukses, bermanfaat. OneCoin semakin berjaya, kaya. Kita semua pasti bisa kaya. OneCoin, Bitcoinnya Indonesia. Selamat malam semua teman-teman yang ada di dalam forum Zoom malam kali ini ya. Selamat malam, perkenalkan saya Venita Ike yang akan mendampingi teman-teman semua di dalam Zoom. Saya sebagai MC, di mana malam kali ini forum Zoom-nya tentang evaluasi diri ya bersama OneCoin. Saya di sini malam ini ditemani oleh Bunda Siti Nuryani. Selamat malam Bunda. Iya, Bunda Ika, selamat malam. Ya, perkenalkan dulu Bunda. Semangat pagi, bahagia, sehat, sukses, bermanfaat. OneCoin semakin berjaya, kaya. Kita semua pasti bisa kaya. OneCoin, Bitcoinnya Indonesia. Oke. Perkenalkan, nama saya Siti Nuryani, saya dari Gunung Kidul. Saya akan menemani Bunda Ika, Venita Ika, untuk memandu jalannya acara Zoom malam hari ini ya. Dan malam hari ini adalah evaluasi diri ya Bun. Ya, evaluasi diri untuk untuk membuka mindset kita, untuk membuka pola pikir kita agar kita selalu membuka hati bahwa OneCoin itu adalah salah satu dari bisnis digital yang luar biasa. Oke, Bunda Venita Ika, sebelum kita mulai acara Zoom malam hari ini, yaitu tentang evaluasi diri, kita mau absen dulu Bunda. Ya, sebelum kita absen dulu, karena kalau kita belum absen, kita nggak tahu nih berapa orang yang akan mengikuti Zoom malam hari ini. Oke Bunda Venita, dilanjut, boleh di absen dulu. Iya Bunda, bentar ya. Oke, malam ini pesertanya ada 22 orang peserta, 22.000 peserta. Oke, saya absen dulu. Ada Bunda Yuli Jogja, ada Bu Ponder, Bunda Afri, ada Bunda Anik Sukristia, ada Bunda Damewati, ada Bunda Dewi Desti, ada Bunda Tian Heriani Bengkulu, ada Bang Endra Medan, ada Pak Fendi Banjarmasin, ada Bunda Hermawati Sulawesi Selatan, ada Bapak Yusuf, Bapak CEO kita ya, Bapak Yusuf Ritonga, ada Bunda Lin Banjarmasin, ada Bunda Riana Cirebon, ada Bunda Rubika, ada Bunda Sophia, ada Bunda Ratmi, ada Bunda Suwanti, ada Bunda Titik R Kebumen, dan ada Bunda Wulandari. Ya, selamat malam semuanya yang ada di dalam forum Zoom malam ini. Bisa dibuka kameranya enggak ya? Nanti kita sebelum mulai dengan evaluasi diri, kita sharing-sharing dulu nih. Jadi dimohon untuk membuka kameranya biar kita bisa berbincang-bincang dulu sebelum mulai. Oke. Yang buka kameranya baru Bang Endra,
baru Bunda Damewati, ada Bunda Rubika. Yang lainnya belum buka kamera nih. Malam ini bincang-bincangnya sama Bang Hendra deh. Bang Hendra, selamat malam. Oke, selamat malam. Apa kabar Bang Hendra? Oke, selamat malam Bunda Benita Ike. Saya jargon dulu ya. Semangat pagi, bahagia. Sehat, sukses, bermanfaat. Yuan Coin semakin berjaya, kaya. Kita semua sudah kaya. Yuan Coin, Bitcoin Indonesia. Oke, Bunda mau tanya apa? Sharing aja Bang Hendra. Malam ini gimana nih Bang Hendra selama di OneCoin? Ya, alhamdulillah ya. Bang Hendra mah udah luar biasa ya. Alhamdulillah. Saya mau ambil ilmunya Bang Hendra nih. Kalau ilmunya ya biasa aja, tetap fokus, tetap fokus dan jalan aja. Seperti kata-kata founder, kata-kata Bapak Yusuf, ya untuk proses itu memang susah ya. Proses susah banget, susah. Kenapa? Memuakkan, membosankan, menjemukan. Tapi hasilnya luar biasa. Walaupun banyak godaan kiri kanan, ya tetap aja kita jalan aja. Kita fokus aja. Seperti itu aja. Ada yang lain. Ilmunya cuma fokus dan action. Oke, itu aja Bunda. Nggak ada lagi. Oke ya. Iya betul Bang Hendra. Oke, saya tutup ya. Kadang tuh suka masih apa ya, kayak bukan ngedon sih sebenarnya, kayak kalau sudah ada calmit bertanya tuh kadang suka mikir gini, udah benar belum ya gitu nerangin OneCoin, walaupun sebenarnya udah pede gitu Bang Hendra. Kadang saya tuh masih suka begitu. Kadang ada yang masih salah nggak ya gitu. Kadang masih berpikiran seperti itu gitu. Kadang apalagi kalau yang di Facebook itu kan hampir yang bertanya itu mereka udah pernah investasi gitu ya Bang Hendra gitu. Kadang aduh yang ini udah belum ya. Kadang kan Bapak Yusuf juga kan suka ngasih ilmu tentang kripto itu kan kalau hari Minggu itu. Nah kadang suka udah ada dicatat gitu, udah benar belum nih ya gitu. Kadang ada yang apa ya, yang saya bilang itu terus kadang mereka tuh ngasih kayak emot ketawa gitu Bang Hendra. Karena saya mikir gini, apa ada yang salah ya gitu dari penjelasan saya gitu. Kadang itu yang suka bikin gini, aduh salah kayak. Jadi kayak kadang yang tadinya udah semangat gitu Bang Hendra menggebu-gebu gitu kan ngejelasinnya gitu. Tahu-tahu dikasih emot seperti itu kayak jadi mikir gitu. Karena saya masih seperti itu Bang Hendra. Nah, itulah proses. Perlunya evaluasi diri. Iya Bang Hendra. Itulah proses. Betul, kadang iya, jadi kadang setelah itu kayak ke distract yang jadi apa ya, kayak dibilang nyesel enggak gitu, cuma udah seperti itu. Iya Bang Hendra, ada lagi nggak Bang Hendra? Nggak. Fokus. Malah jadi saya yang curhat nih karena curhat saya kemarin gitu Bang Hendra ada. Saya yang bingung loh. Saya jadi bingung, ini yang testimoni yang siapa? Iya, kayak Testimoni jadi curhat baik gitu Bunda. Saya jadi sempat mikir gini loh, kan Bang Hendra lagi sharing malah saya yang sharing. testimoni Bun, biarkan Bang Hendra aja yang testimoni, kita mah mendengarkan. Maaf Bang Hendra, saya terbawa emosi. Enggak apa-apa. Itulah pesonanya Bang Hendra tadi. Itu pesona itu. Itu pesonanya Bang Hendra di OneCoin itu. Wow, keren. Iya. Itu pesona Bang Hendra di OneCoin. Padahal Bang Hendra ini orang yang membutuhkan perhatian khusus ya kan. Gak ada. Testimoni aku biasa bermula dari gratisan, tidak ada bayar. Tapi saya gulung semua, nanti saya kompon, namanya komponnya. Di kompon ya alhamdulillah sekarang saya sudah punya 200 koin.
Ah, Alhamdulillah. dan alhamdulillah saya udah WD sebanyak 150 koin. 150 dolar maksud saya. Itulah kemarin beli HP segala macam. Sekarang ini saya mesti kumpul lagi nih, saya kumpulin lagi. Karena ada sesuatu yang kepengen tujuan. Kenapa? Di Yuan Coin inilah saya bisa, alhamdulillah ya, bersyukur. Kenapa? Satu persatu mulai terbeli gitu. Walaupun dari yang paling aneh. Kenapa anehnya? Sampai segitiga pengamanannya saya tampilkan di sini. Kenapa? Itu saking bahagianya saya. Kenapa? Saya juga kemarin bingung ini, Bang Indra lagi ngapain ini kok warnanya pink-pink begitu? Itulah kan. Nah, kenapa? Itulah saking bahagianya saya berada di bisnis Yuan Coin. Saya menikmati indahnya Yuan Coin ini bagi saya gitu. Menjadi sumber penghasilan bagi saya begitu. Nah, inilah hebatnya Yuan Coin. Makanya inilah kehebatan fokus tadi kan. Walaupun pokoknya kita fokus Yuan Coin, walaupun kita di mana grup WhatsApp banyak masuk, kita nggak usah openi. Kenapa? Karena di sini kita sudah tahu ownernya. Bisnis seperti ini itu sudah saya lihat itu. Sudah saya lihat yang lain-lain juga itu ada banyak yang scam. Kenapa? Karena semua nggak masuk akal gitu. Satu, kita nggak pernah jumpa dengan ownernya. Kita nggak tahu underlyingnya, produknya itu apa sih gitu. Dari mana uangnya, halal apa haram. Nah itu di Yuan Coin ini tidak. Kita uang hasil dari underlying itu jual baju, jual apa, banyak produk, affiliate dan Shopee dan TikTok. Artinya halal. Makanya apalagi sih, nikmat mana lagi yang didustakan di Yuan Coin? Sekarang kita perlu cuman fokus dan action. Walaupun terkadang action kita tuh banyak disangkal orang, dibantah orang. Nggak apa-apa, jalan aja, nggak perlu ragu, jalan aja. Walaupun nggak ada yang join, tapi tetap jalan, kita tetap action gitu. Banyak orang nolak, tetap aja action. Kayak hari ini ada 2 orang baru saya masukkan ke grup. Ya, dia ragu, tapi saya bilang masukkan grup dulu ya untuk pantau-pantau, saya bilang. Grup yang belum join. Nah, kemarin ada mitra saya yang menjapri Pak Rohman. Nawarin bisnis lain, saya bilang itu kick, saya bilang. Kenapa? Saya tegas orangnya. Bukan kejam, tapi tegas. Kenapa? Kalau ada orang yang nggak fokus nawarin bisnis lain, itu langsung kick aja. Bakat Pak Owner, apa susah-susah? Kenapa? Orang banyak di Indonesia ini banyak, 250 juta loh. Sementara saya baru berapa mitra saya gitu kan? Ya, di Yuan Coin baru berapa sih yang sudah bergabung? Ada sekitar 4.000 lah, 5.000 akun lah gitu kan. Tapi yang benar-benar menjalankan Yuan Coin mungkin sekitar 2.000 akun. Makanya ya intinya kita fokus aja di Yuan Coin ini, nggak ada lagi cerita. Fokus dan action. Itu yang saya lakukan. Udah, saya rasa cukup ya. Saya akhiri dengan Bang Indra. saya akhiri Jargon, Bang Indra. dengan jargon lagi ya. Semangat pagi, bahagia, sehat, sukses, bermanfaat. Yuan Coin semakin berjaya. Kaya, kita semua sudah kaya. Yuan Coin, Bitcoinnya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bang Endra. Saya tuh nggak tahu hari ini tuh saya lagi gimana gitu, Bunda Siti. Jadi kurang koneksi. Bawaan perasaannya lagi entah kenapa, jadi pengennya tuh ngobrol gitu, Bun. Sekarang Lagi gabut ya. Wah, itu tanda-tanda mau dapat 1.000 koin itu kayaknya. amin, Bunda. Silakan sekarang Bunda Siti. Ini kan malam Jumat nih, malam yang sangat luar biasa ini. Oke, Iya, Bun. kita lanjut lagi ya. Saya mau testimoni kepada, kayaknya nggak ada yang buka kamera nih, yang bos kita ini.
Yang pentolan-pentolannya Iwan Koni. Siapa ya, Bunda Penita ya? Atau siapa deh yang mau deh dulu? Iya, semuanya belum pada buka kamera ini. Jadi bingung nih, yang buka kamera cuma berapa orang? Iya, sekarang malah cuma berempat nih. Bunda Riana Cirebon, Pak Roman udah ada, Bang Hendra. Yang lainnya mana? Ayo dong. Oh, Mas Pendi Banjarmasin, monitor Mas. Pendi Banjarmasin, halo Loha. Monitor. Mas Pendi, Bang Pendi atau Bapak Pendi? Monitor, Bapak Pendi Banjarmasin atau siapa ya? Atau lagi jualan kali ya? Kurang tahu deh. Karena kameranya Oh, nggak- Bunda Rubika saja deh. Bunda Rubika sudah membuka mic dari tadi nih. Mic-nya dibuka ke sini. Monitor, Bunda Rubika. Sudah dibuka belum? Kok nggak ada suaranya Bunda Rubika? Belum dibuka mic-nya ya, Bunda Rubika ya? Nah, Bunda Rubika giliran diajak ngobrol. dibuka ditutup lagi. Mic-nya nggak dibuka. Bunda Rubika, nah udah ada tuh. Iya, saya buka ini. Iya. Iya. Ngaji di sebelah rumah jadinya. Oh, terus gimana nih, mau lanjut atau gimana? Dilanjut aja, saya dengerin. Loh, bukan Bunda Rubika yang mau lanjut. Enggak, Bunda aja. Di sini ada orang lagi yasinan. Oh, soalnya suaranya itu Bunda Rubika kan terbuka terus ya mic-nya, jadi saya tunjuk gitu. Saya pikir mau ngobrol gitu. Oke, dilanjut. Terima kasih. Ya, ditutup mic-nya. Bunda Riana Cirebon deh. Monitor Bunda Riana Cirebon. Ada ngapain? Bunda Rubika bisa ditutup mic-nya? Ya. Bunda Riana Cirebon. Bagi Bapak Ibu yang sudah masuk di Zoom malam hari ini, dipersilakan membuka kameranya. Jadi kita kalau mau nunjuk tuh enak gitu. Iya, Bunda. Soalnya dari tadi tuh saya perhatiin yang mau saya tunjuk siapa gitu ya. Masa mau saya tunjuk Pak Rohman loh tuh pematerinya. Bunda Anik Sukristia, siapa ini? Bunda Anik. Saya belum pernah ngobrol sama Bunda Anik ini kayaknya. Monitor Bunda Anik, bisa dibuka kamera dan mikrofonnya. Kemana ya? Oh, nggak ada nih, nggak ada yang atensi malam hari ini. Wah, luar biasa kayaknya ini. Halo, monitor. Lagi pada sibuk mungkin, Bon. Kebanyakan lagi yasinan sih. Oh, iya siap. Iya, kepada Kakak Riana Cirebon. Masih anak muda kata Bunda. Oh iya, masih anak muda. Kayaknya lagi sibuk ya itu ya. Kakak Riana Cirebon lagi bakar aja. Karyana. Kakak Riana. Cirebon. Kayaknya mendengarkan suara tadi. Monitor Kakak
lagi kerja Bunda, maaf nggak kedengeran. Cantik jadinya. Silakan ya Kak Riana, bisa berjargon dulu sebelum testimoni. Selamat sore, kedengeran nggak Bunda? Kedengaran sayang, kedengaran. Iya lagi kerja soalnya. Oh iya. Silakan Mbak, Kakak Riana Mbak ya, Mbak aja deh, enaknya Mbak deh saya. Boleh Mbak ya? Apa? Dipanggil Mbak. Iya boleh, siapa aja. Oh iya boleh saja. Siapa aja. Ya iya. Silakan boleh berjargon. Semangat pagi, bahagia, bahagia, bahagia. Bentar agak lupa. Sehat, sukses. Sehat, sukses, bermanfaat. Yuan koin semakin berjaya. Kaya, kaya, kaya. Kita semua sudah pasti kaya. Yuan koin Bitcoinnya Indonesia. Oke, dilanjut ke Kak Riana, boleh bertestimoni perkembangan di OneCoin selama pertama kali awal masuk di OneCoin Kakak. Aku baru gabung sih berapa minggu ya? Hampir 3 mingguan. Gimana Bu? 3 minggu ya? Berapa setnya Kakak? Masih kecil, baru 10 koin. Oh iya, apa nanti dengan berjalannya waktu pasti akan bisa tembus 1000 koin. Amin. Amin. Ini lagi bekerja ya? Iya. Oh. Iya, awal mulanya yang perkenalkan siapa? Bunda Wulandari. Oh, Bunda Wulandari. Jadi gimana ceritanya awal masuk di OneCoin? Apakah ada kendala atau cara mengenalkan OneCoin kepada calon mitranya tuh gimana, Bapak? Mungkin lebih prospeknya sih Bunda. Oh gitu. Dibilang susah mah enggak, tapi kayak ya mungkin buat ngeyakinin orang-orang nggak semudah itu gitu. Iya memang. Berarti harus menguasain dulu materinya, terus paling tidak kita harus mempunyai magnet dulu untuk bisa menarik orang-orang dari cara kita berbicara, cara kita melakukan. Iya. Jadi tapi tetap di di WhatsApp, tetap di online yang biasanya anak muda tuh IG ya biasanya. Banyak-banyak. Iya. Aku promosi di IG juga. Mantap. Ya, dilanjutkan saja Kakak biar tambah semangat. Kita tetap berjargon. Jadi jargon itu adalah doa. Oke, dilanjut kayaknya saya mau banyak bertanya. Kasihan ini lagi bekerja soalnya. Silakan. Iya Bunda. Oke. Tetap istiqomah ya. Sama jargonnya. Iya, makasih Bunda. Iya, sama-sama. Semangat pagi, bahagia, bahagia, bahagia. Sehat, sukses, bermanfaat. Yuan koin pasti berjaya. Kaya, kaya, kaya. Kita semua sudah pasti kaya. Yuan koin Bitcoinnya Indonesia. Kasih ya Bunda. Iya, sama-sama Kakak. Sukses selalu. Silakan ditutup mikrofonnya. Oke, terima kasih. Ini baru 2 ya kayaknya, tapi waktunya sudah menunjukkan pukul 19.41. Kayaknya sudah. Iya. Gimana nih Bunda Venita? Apa lanjut atau masuk ke materi saja?
Karena kan harusnya kan 4, tapi karena waktunya Ya. dengan mencari mangsa tidak dapat, mangsanya pada tertidur atau Maksudnya nggak ada yang on cam. iya, Jadi- atau persiapan untuk mendapatkan ilmu dari Pak Rohman bisa Iya. jadi Langsung aja Bunda. isu yang banyak gitu ya. Oke, kita panggilkan saja ya. Iya Bunda. Kita ya. Oke, kita lanjut ke materi saja. Kita panggil beliau seorang bapak yang sangat dahsyat luar biasa, yang selalu memberikan ilmunya, ilmu kebatinan. Wow, dahsyat. Kalau saya sih memanggil Bapak Suhu karena saya sering curhat juga, saya sering ngobrol-ngobrol juga kalau sama beliau. Beliau tuh luar biasa sih, santai sekali cara memberikan materi kepada kita. Apakah beliau sudah siap untuk memberikan materi kepada kita? Kita cek dulu. Oke, beliau sudah siap, sudah membuka kamera. Saya di depan kamera. Oh, sudah siap. Beliau adalah bapak yang sangat luar biasa, yang dahsyat luar biasa, yang ilmunya luar biasa untuk kita, untuk mengasah ilmu kebatinan kita, bahwa alam semesta akan menjadikan kita bersahabat dengan alam semesta. Dari Bapak Rohman, yaitu Bapak Rohman Miliuner. Kepada beliau, Bapak Rohman Miliuner, kami persilahkan. Spotlight ini milik Anda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, bahagia, sehat, sukses, bermanfaat, Yuan Coin semakin berjaya, Yuan Coin sudah berjaya, kaya, kita semua sudah pasti kaya. Yuan Coin, Bitcoinnya Indonesia. Selamat malam, salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal ya Bapak Ibu yang baru bergabung di acara Zoom evaluasi diri ya bersama Yuan Coin. Izinkan saya selama 1 jam atau 1 jam setengah ke depan ya untuk menyampaikan materi tentang evaluasi diri ya di dalam kita menjalankan bisnis Yuan Coin ini ya. Malam ini saya mengambil tema ya evaluasi diri untuk berkelimpahan dengan kekuatan prasangka atau kekuatan asumsi. Nah, di sini kita bisa mengambil paradigma berpikir di dalam salah satu hadis qudsi ya, atau firman Tuhan Allah Subhanahu wa taala, aku seperti prasangka hambaku ya. Nah, di sini akan nanti kita tarik ke evaluasi diri, mengambil tema dengan prasangka ya. Aku seperti prasangka hambaku ya. Setiap dari kita ya, kita meyakini ya untuk mendambakan sebuah keberlimpahan ya, bukan hanya dalam bentuk harta, bukan hanya dalam tapi juga keberlimpahan dalam kebahagiaan, kesehatan, ilmu, waktu yang berkah ya. Kalau dalam arti yang luas, freedom finansial, freedom time ya, kemerdekaan waktu, kemerdekaan finansial yang nantinya akan bermuara ke sebuah keberlimpahan. Nah, di sini sangat relate ya Bapak Ibu ya. Jadi hubungan harmonis ya, keberlimpahan itu adalah
dambaan setiap insan atau dambaan jiwa, ya, fitrah dari manusia itu sendiri sebagai manusia yang ingin terus bertumbuh dan berkembang. Nah, di sini nanti akan relate, ya, akan selaras dengan materi kita yang nantinya akan disampaikan, ya. Nah, di sini apa yang harus kita evaluasi diri dengan prasangka, ya, yang kita hubungkan dengan aku seperti prasangka hamba. Nah, di sini bagaimana kita bisa menarik keberlimpahan di dalam hidup kita. Nah, salah satu kuncinya terletak pada evaluasi diri. Nah, setiap Kamis malam, ya, Kamis malam Jumat, memang judul dari tema kita Zoom kita kali ini, ya, evaluasi diri itu nanti kita cakupannya sangat luas, ya Bapak Ibu, ya. Karena di YourCoin ini Anda sangat luar biasa. Dikenalkan ada acara Zoom, ya. Salah satu pilar sukses untuk menjalankan bisnis di YourCoin ini, ya, yaitu wajib ikut Zoom. Nah, di situ nantinya Anda akan bisa mengevaluasi diri. Saya sudah menjalankan 5 pilar sukses YourCoin belum, gitu, ya. Nah, jadi untuk menarik keberlimpahan masuk ke dalam diri kita, ya, kita bisa mengevaluasi diri yang sangat mendalam dan juga secara integritas atau secara jujur, ya. Nah, secara jujur seringkali kita mencari sebuah faktor eksternal, ya, faktor yang dari luar. Aku bisa berkelimpahan kalau uangku banyak. Aku bahagia kalau bisa mengumrohkan orang tua. Aku bahagia kalau anak-anakku sukses. Nah, itu kan faktor dari luar atau dari eksternal, ya Bapak Ibu, ya. Nah, padahal sumber keberlimpahan yang sejati itu sebenarnya dimulai dari dalam diri, ya, dari dalam diri kita tentunya. Nah, dan dalam proses evaluasi diri, ya, evaluasi diri ada sebuah kekuatan yang maha dahsyat yang sering kita lupakan. Bahkan kita salah untuk menggunakan kekuatan dari asumsi atau prasangka itu tadi. Padahal Tuhan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperdengarkan, sudah menjelaskan, ya, aku seperti prasangka hamba. Nah, di sini apa yang nantinya akan relate dengan evaluasi diri, ya. Kita akan nanti kupas satu persatu secara mendalam, ya. Nantinya Anda bisa jalankan dalam kehidupan Anda sehari-hari tentunya, ya. Nantinya akan relate dalam kita bisa menjalankan bisnis di YourCoin ini, bukan hanya dalam segi bisnis, ya, semua lini kehidupan. Ketika kita berprasangka baik, ya, sesuai dengan janji Allah, ya, aku seperti prasangka hamba. Nah, di situ apa yang bisa kita tarik garis lurus, ya? Ya, siapa? Prasangka itu apa sih, ya kan? Nah, di sini pastinya Bapak Ibu mungkin sering, ya, mendengar kata itu, ya, sering mendengar hadis tersebut. Itu hadis qudsi. Hadis qudsi itu perkataan Tuhan, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ditulis dalam Al-Quran, ya kan? Nah, asumsi, ya, adalah benih keberlimpahan atau penghalang. Nah, di sini apa itu asumsi? Yaitu asumsi itu adalah sebuah keyakinan, ya, atau anggapan yang kita pegang teguh sebagai sebuah kebenaran. Nah, di sini apakah relate dengan sebuah keimanan, Pak? Nah, di sini nanti akan kita kupas tuntas. Nah, di sini kekuatannya kita pegang sebagai sebuah kebenaran, seperti tanpa kita sadari sepenuhnya. Asumsi itu sendiri seperti sebuah penyaring, ya Bapak Ibu, ya, atau filter di sini. Jadi sudut pandang atau kacamata yang kita pakai, yang kita gunakan untuk melihat
dunia, ya, melihat dunia dan melihat diri kita sendiri, mengasumsikan diri kita sendiri seperti apa, ya, sebagai filter atau sudut pandang atau kacamata yang untuk kita gunakan melihat diri kita sendiri, memandang diri kita sendiri dan dunia, ya kan? Bayangkan jika Anda berprasangka atau berasumsi, ya, rezeki itu sulit didapat. Contohnya, ya kan, bahwa Anda harus bekerja keras, bahwa uang itu susah, ya, mencari uang itu harus bekerja keras. Mungkin saja terngiang-ngiang dalam kehidupan Anda dulu waktu kecil. Ketika Anda minta jajan, "Mak, minta jajan." "Wah, minta jajan toh, minta uang toh. Kamu nggak tahu cari uang susah." Nah, seperti itu sudah tergambar, sudah tertanam dalam diri kita kan, cari uang susah. Nah, di situ akan tertanam dalam alam bawah sadar kita kalau cari uang itu susah. Cari uang itu harus bekerja keras. Padahal Tuhan, ya, semesta alam ini sudah menyediakan, ya, sudah menyediakan keberlimpahan yang bisa kita akses kapanpun dan dimanapun, asal tahu caranya. Nah di sini kita harus bekerja mati-matian. Nah, berpeluh, ya. Nah, yang tadi itu ada salah satu, aku mending kerja pakai keringat. Nah, di situ itu kita harus bisa membuka paradigma berpikir, ya. Ketika Anda mungkin dapat prospekan atau dapat downline atau dapat database yang atau calon mitra yang aku mending kerja yang kelihatan, aku mending kerja pabrik, aku mending kerja yang berangkat pagi pulang sore, aku mending yang kerja kelihatan bekerja keras. Nah, itu sebuah pola pikir yang Anda harus bisa merubah dari pola pikir tersebut, ya kan? Karena apa? Karena itu sudah tertanam dalam alam bawah sadarnya, ya, bekerja keras untuk mencari uang. Padahal di luaran sana Anda dengan taruhlah, kalau satu contoh kita menjalankan bisnis jual koin, tidak harus berkeringat dalam itu, kecuali Anda memprospek calon mitra Anda dengan berlari-lari, ya. Nah, di situ relate-nya, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, itu akan membentuk tindakan. Nah, maka asumsi ini akan membentuk tindakan dan hasil Anda. Ya, evaluasi diri Anda akan berputar pada kekurangan, ya, pada apa yang belum saya punya. Nah, dan rasa cemas dan selalu menghantui. Ada juga orang yang mengasumsikan, ya, asumsinya seperti ini, bahwa aku harus menyelesaikan amanah apa gitu. Ya udah, amanah apa, Pak, Bu? Aku punya banyak utang, itu dikasih amanah uang apa? Kalau memang kita banyak utang, itu kenapa, kan gitu kan? Nah, kita harus bisa mengevaluasi diri dalam diri kita, dan rasa cemas yang akan selalu ya, Anda takut dikejar-kejar kolektor, Anda takut dikejar-kejar tangga, Anda, ya. Nah, itu akan mencari bukti untuk membenarkan asumsi tersebut, ya. Kecemasan atau Anda merasa mencari uang itu susah, mencari uang itu harus bekerja keras. Jadi Anda udah menerima asumsi tersebut, ya. Sebaliknya, jika Anda berasumsi dan berprasangka rezeki itu melimpah ruah, bahwa Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pemberi, bahwa ada banyak jalan untuk menuju keberlimpahan, ya, bahwa ada banyak jalan menuju keberlimpahan, bahwa Anda berhak menerima atasnya, menerima keberlimpahan tersebut, ya. Nah, gimana bahwa Anda dapat mengasumsikan, ya, memprasangkakan bahwa asumsi ini akan membuka pintu-pintu baru, ya, untuk Anda mendapatkan keberlimpahan tersebut. Ya, bagaimana? Berarti Anda harus mengasumsikan diri Anda, mengasumsikan rezeki itu mudah didapat, rezeki itu ada di mana saja, ya. Nah, itu sangat real,
ya Bapak Ibu ya, bahwa Anda memandang itu sangat mudah ya dipertemukan dengan yuan coin ini. Anda berapa lama ya kan Anda menjalankan, karena berasumsi bahwa rezeki itu susah, mencari rezeki itu harus bekerja keras. Nah, ketika Anda dipertemukan dengan yuan coin, awal-awalnya Anda seperti apa? Menolak, apatis, acuh-acuh, ya kan? Nah, siapa yang ini ya? Ya, ini sangat relate ya Bapak Ibu ya. Anda menerima informasi yuan coin ini adalah salah satu jembatan peristiwa. Nah, ini pastinya Anda tidak akan menyangka. Anda mungkin dikejar-kejar, dikejar-kejar terus. Mungkinnya awal-awal Anda mungkin melihat status dari upline Anda, mungkin Anda di apapun, ya kan, apapun Anda mengenal yuan coin ini dengan jalan apapun. Anda tahu dari sosmed, tahu dari teman, tahu dari saudara atau apapun. Itu adalah jembatan peristiwa, ya jembatan peristiwa Anda untuk lebih ke arah keberlimpahan. Nah, setelah itu apa yang Anda jalankan? Ya, setelah Anda menerima informasi tentang yuan coin ini, ya ada salah satu statement ya bahwa adalah pintu atau jembatan peristiwa atau jalan takdir, ya pintu menuju takdir Anda. Itu jangan Anda tolak, gitu loh. Nah, itu loh. Tapi ketika Anda menolak itu, Anda cuma kasak kusuk, Anda cuma mengevaluasi, Anda cuma memantau, tapi Anda tidak menjalankan bisnisnya. Ya Anda nanti lama-lama cuma akan jadi penonton. Nanti ketika yuan coin harga 1 juta, Anda juga cuma nyinyir, ya nyinyir tentang Anda sudah sukses, ya ketika yang mengajak Anda sudah sukses, Anda berasumsi, iya gue nggak bisa, iya aku raiso lah, gitu loh. Anda akan berasumsi itu tadi, memasukkan asumsi negatif ke dalam diri Anda lagi, ya. Nah, membuka pintu-pintu baru atau terhubung dengan jembatan peristiwa itu tadi untuk menemukan jalan keberlimpahan, ya. Bagaimana saya bisa menerima ini lebih banyak, dan di sini akan sangat relevan dengan rasa syukur. Nah, setelah Anda berasumsi positif dalam diri Anda memperbaiki self-concept, ya self-concept itu apa Pak? Self-concept itu adalah konsep diri Anda, memandang diri Anda, memandang dunia. Aku dicintai, aku sehat walafiat, aku patut disayang Tuhan, aku sangat disayang Tuhan, aku berhak mendapat sebuah keberlimpahan dari Tuhan. Itu saja. Ya, sangat mudah. Anda menerima, Pak aku ini gagap loh Pak. Pak aku ini nggak bisa jelasin loh. Pak aku ini kalau ketemu orang mau pingsan loh Pak. Nah itu bagaimana Anda merubah self-konsep Anda? Ya kan? Pak aku kalau menjelasin yuan coin ini aku kayaknya berkeringat. Pak aku kok kayaknya gemeter. Aku kayaknya gagap. Aku kok ini apa itu rasanya peluk-peluk, ya gitu. Nah itu bagaimana memandang diri Anda. Ketika asumsi kebaikan Anda masukkan ke dalam diri Anda, asumsi positif, ya. Jadi kekuatan asumsi di sini itu tentang bagaimana keyakinan Anda, ya, memandang diri Anda, memandang dunia dalam bentuk realita, dalam bentuk nyata. Kalau dalam Jawa itu urip ing kasunyatan, ya, hidup dalam nyata. Kalau dalam ilmu kuantum hidup di 3D. Nah, di situ ya. Di situ sangat relate ya Bapak Ibu ya. Dalam konteks berlimpahan ini, asumsi kita bisa menjadi magnet, ya, menarik, atau bisa menjadi magnet atau menjadi tembok tebal untuk menghalangi. Nah, evaluasi diri sangat relate, kekuatan asumsi positif untuk menerima berlimpahan. Ya, nanti kita
dalam lagi ke dalam diri kita, bagaimana kita mengasumsikan diri kita, ya, mengasumsikan diri kita, bagaimana memandang sebuah realita atau kenyataan dalam diri kita. Pak, aku kayaknya belum bisa. Nah, itu bagaimana Anda merubah konsep Anda, ya, merubah keraguan itu tadi, ya kan? Nah, di sini sangat relevan, ya. Tidak ada sebuah resisten, tidak ada sebuah penolakan, ya, untuk menuju sebuah. Nah, itu nanti akan ada lagi, ya Bapak Ibu, ya. Akan ada lagi mungkin di part 2 ke part 3 nanti kita akan jelaskan lebih dalam. Ini untuk di awal kita masih masuk ke dasar aja dulu, ya. Tapi nanti akan bisa kok dalam sehari-hari Anda bisa jalankan, ya. Oke. Di sini sebelum saya lanjutkan sudah di 20.02, ya. Ya, langsung jalan. Wow, banyak sekali yang sudah gabung 36.000, ya. Selamat malam Bapak Ibu yang baru bergabung, ya. Nah, di sini minta tolong. Nah, ini nanti ada mungkin ada yang tugas untuk merekam, ya. Itu. Nah, di sini Anda sangat beruntung lah Bapak Ibu, di OnePoint ini ada sebuah pelatihan atau Zoom, ya, tentang evaluasi diri yang setiap hari Kamis itu akan berbeda-beda. Tapi bagaimana kita memandang mengevaluasi diri kita untuk lebih baik tentunya, ya. Baik, bagaimana kita menggunakan kekuatan asumsi atau prasangka dalam mengevaluasi diri untuk menarik keberlimpahan. Yang pertama, kita mengevaluasi asumsi Anda tentang keberlimpahan, ya. Bagaimana caranya? Apa yang sebenarnya Anda yakini tentang rezeki? Ayo, apa yang Anda yakini tentang rezeki, tentang kekayaan, tentang kebahagiaan atau kesehatan? Nah, di sini biarpun saya mengambil sebuah tema tentang aku seperti prasangka hambamu, ya, atau aku seperti apa yang aku seperti apa yang engkau imani, ya. Kalau di dalam Nasrani, aku seperti yang engkau imani, ya, apa yang engkau imani, ya. Di sini kita sudah tidak tersangka dengan agama, ya Bapak Ibu, ya. Asumsi itu tidak tersangka dengan agama, ya, tidak tersangka dengan dogma manapun, ya. Biarpun kita mengambil salah satu contoh dalam Islam, aku seperti prasangka hamba, ya. Kalau dalam Nasrani, aku seperti apa yang engkau imani. Nah, di sini apakah Anda merasa pantas untuk menerima keberlimpahan, atau ada pikiran dalam diri Anda, aku tidak cukup baik, aku tidak seberuntung itu. Nah, ini Anda harus rubah konsep itu, ya. Ya, self konsep yang ada dalam diri Anda. Aku berhak bahagia, aku baik, aku pasti beruntung, aku pasti bisa. Seperti itu, ya Bapak Ibu, ya. Nah, terus apakah Anda melihat dunia sebagai tempat yang penuh kelangkaan atau penuh keberlimpahan? Nah, di sini langkah awalnya untuk mengidentifikasi asumsi-asumsi yang mungkin secara tidak sadar membatasi Anda, ya. Tuliskan jika perlu. Anda bisa tulis, ya. Anda mungkin bisa menyiapkan ballpoint atau kertas untuk mencatat, ya. Nah, ditulis, ya, apa saja, ya, langkah awal Anda mengidentifikasi asumsi-asumsi yang mungkin secara tidak sadar membatasi Anda. Pak, aku ini kakak, Pak, aku inilah, seperti itu. Bahwa asumsikan Anda sendiri, Anda menerima keberlimpahan Tuhan, aku menerima keberlimpahan Tuhan, aku sehat, aku pasti bisa, aku disayangi Tuhan, Tuhan sangat baik sama diriku. Nah, di situ itu self konsep Anda memandang sebuah asumsi positif, ya. Nah,
tenang. Dan selanjutnya adalah sebuah tantangan asumsi negatif. Nah, setelah tadi kita masuk ke asumsi positif, ya ketika Anda menemukan asumsi yang membatasi Anda, segera tantang asumsi itu. Misalnya, jika Anda berasumsi uang itu kotor, uang itu haram, uang itu susah didapat, ya, uang itu benarkah? Nah, tanyakan dalam diri Anda, benarkah? Nah, bukankah uang itu bisa digunakan untuk kebaikan? Nah, dalam sisi energi ya Bapak Ibu ya, dalam sisi energi, uang itu tidak mengenal uang haram atau uang halal. Biarpun, nah di sini saya tidak mendiskreditkan agama manapun. Ya, saya memandang uang adalah energi. Ya, saya memandang uang adalah energi. Energi itu adalah suci. Energi itu hanya berubah. Ya, energi itu tidak bisa hilang, hanya berubah. Nah, di sini nanti Anda akan bisa memilih. Pak, tapi uangnya didapat dari korupsi. Pak, uangnya didapat dari judi. Nah, tapi uang itu sendiri, ya Bapak Ibu ya, biarpun didapat dengan cara seperti itu. Jadi kita tidak menggradasikan ya Bapak ya. Anda harus garis bawah ini. Uang itu adalah baik. Bagaimana Anda membelanjakan uang tersebut? Bagaimana Anda mengasumsikan uang tersebut? Apapun jalannya ya untuk mendapatkan uang tersebut. Ya, jadi saya di sini tidak mendiskreditkan agama manapun karena saya menjelaskan tentang energi, ya, energi uang. Energi uang itu baik. Ya, kalaupun memang nggak baik, uang tersebut ketika dia masuk ke bank, ya, uang itu akan jadi netral, ya, uang itu jadi netral, kalau Bapak Ibu ya. Jadi di bank itu sendiri itu juga mengandung energi uang. Kalau memang Bapak Ibu kami cepat menarik energi uang, sering-sering Anda main ke bank, dan uang itu sifatnya tenang, ya, uang itu sifatnya tenang. Jadi Anda sering-sering menenangkan diri, sering-sering hening, sering-sering bermeditasi untuk menarik energi tenang itu tadi atau energi uang, ya. Nah di situ ya, sangat relate lagi ya dengan asumsi itu tadi ya, asumsi negatif. Uang itu kotor, uang itu haram. Benarkah? Bukankah uang itu bisa digunakan untuk kebaikan? Bukankah uang itu bisa digunakan untuk membantu sesama, untuk bersedekah, untuk beribadah? Nah, pikirkan bukti-bukti bahwa tidak bertentangan dengan asumsi negatif itu tadi, ya. Nah, setelah tantang asumsi negatif, terus kita membangun asumsi positif yang memampukan. Nah, di sini memampukan inti, ya, memampukan. Sini adalah inti dari kekuatan asumsi itu sendiri, ya. Kekuatan asumsi itu sendiri secara sadar, ya, Anda tanamkan asumsi baru yang memberdayakan. Nah, itu tadi relate dengan self concept, ya, self concept yang ada di dalam diri Anda, di mana Anda menyikapi diri Anda, di mana Anda menyikapi dunia realita. Ya, saya adalah magnet berkelimpahan. Ya, rezeki saya datang dari arah mana saja yang tidak disangka-sangka. Rezeki saya datang secara ajaib dan menyenangkan. Saya pantas untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Nah, di situ ya. Mungkin Anda pernah tahu ya, SEF, ada sistem SEF ya. SEF itu spiritual equipment freedom
checklist. Nah, dia pakai tapping itu ya, tap itu ya, tapping di kepala, di sini aku sehat, bahagia, berlimpah kasih sayang, disayangi Tuhan, bermanfaat untuk sesama, paling beruntung sedunia. Aku sehat, bahagia, kaya raya, bermanfaat, paling beruntung sedunia. Ada pakai jargon dari Yuan Coin bisa untuk menarik, mengasumsikan diri Anda. Aku bahagia, aku bahagia, aku bahagia, aku disayang Tuhan, aku sehat, aku bermanfaat, aku sukses, ya kan? Masukkan asumsi tersebut di saat Anda menjelang tidur. Itu ya. Nah, setelah Anda membangun positif yang memampukan Anda, ya, setiap hari saya semakin dekat dengan impian saya. Saya bersyukur atas setiap rezeki besar maupun kecil, ya. Nah, asumsi ini Anda ulang-ulang dan yakini. Biarpun itu belum terjadi, yakini. Cara meyakini seperti apa? Yang mudah itu, ya Bapak Ibu ya. Yakini, imani semudah Anda meyakini matahari terbit esok hari. Ada keraguan nggak dalam diri Anda? Ayo coba Anda cek. Anda ragu-ragu nggak besok matahari nggak terbit? Coba Anda ketik di chat. Ragu atau yakin bahwa besok matahari terbit atau tidak? Anda yakin atau ragu-ragu? Bisa dijawab di kolom chat. Yakin atau ragu-ragu? Ayo. Nah, yakin. Nah, simple ya. Saya tidak memberi contoh yang rumit. Saya kasih contoh yang sangat simpel. Yakinkah Anda besok pagi matahari terbit? Ya, saya tidak ngomong matahari terbit dari barat. Terbit. Ya. Pak, saya ragu-ragu. Pak, saya yakin. Ya. Yakinkah Anda, ya, seperti Anda mengasumsikan diri Anda dalam mengakses rasa yakin Anda seperti besok pagi matahari terbit atau tidak? Ya, Anda ragu-ragu atau yakin? Biarpun Anda di manapun, ya, di seluruh dunia, Anda yakin nggak matahari itu bisa terbit? Matahari terbit esok pagi. Nah, di situ, ya. Nah, biarpun Anda dimanapun, biarpun Anda di atas, meskipun Anda di planet manapun, ya, Anda tidak akan merubah keyakinan Anda bahwa matahari terbit esok pagi. Nah, itu loh. Itulah Bapak Ibu ya, self concept. Meyakini Anda bisa menerima keberlimpahan dalam diri Anda, seperti Anda meyakini matahari terbit esok pagi. Tidak ada sebuah keraguan sedikit pun. Ya, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa matahari esok pagi akan terbit. Anda nggak akan ragu sedikit pun. Yakin 100% di situ. Ya, masukkan asumsi Anda, masukkan ya dalam realita kehidupan Anda, masukkan aku yakin akan jadi orang kaya, aku yakin akan berlimpah, aku yakin akan jadi orang sukses. Tanamkan keyakinan itu 100%, ya, tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan jangan ditanyakan caranya seperti apa. Ketika Anda sudah menemukan Yuan Coin, mungkin Allah, mungkin Tuhan akan menjadikan Anda sukses, akan menjadikan Anda berlimpahan lewat Yuan Coin, ya kan? Nah, pun Anda dipertemukan dengan Yuan Coin, ya, salah satu cara Tuhan untuk menjadikan Anda berlimpahan, menjadikan Anda sukses, menjadikan Anda kaya raya. Kalaupun dikatakan bagaimana caranya, sangat relevan ya Bapak Ibu ya. Ya, samakan dengan sebuah keyakinan Anda bahwa matahari terbit esok pagi. Gitu. Kalau dikatakan, wah ya Yuan Coin akan scam atau gimana? Ketika Anda menanamkan keyakinan teguh dalam diri Anda, ya, seburuk apapun
Yuan Coin, tapi Anda tetap yakin dalam diri Anda yang meyakini bahwa Yuan Coin salah satu cara Tuhan untuk mengubah hidup Anda, yakini itu, imani, ya kan? Dalam hukum Islam aja, hukum iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi-nabi, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada qadar dan qadar atau ketentuan Allah. Itu kan belum kelihatan. Kenapa Anda yakin? Kenapa Anda beriman? Nah itu loh Bapak Ibu ya. Itu kan belum kelihatan. Allah kan nggak kelihatan. Nah, malaikat kan nggak kelihatan. Gitu loh. Kenapa Anda yakin? Kan ada sebuah pertanyaan. Pastinya Anda kalau memang Anda menjawabnya seperti anak SD, iya Pak, bapakku dulu Islam, makku Islam, mbakku Islam, mbakku buyut-buyutku Islam, leluhurku Islam, aku Islam. Nah, tapi bagaimana Anda meyakini itu? Ya, Bapak Ibu ya, di sini kita sudah masuk ke dalam ranah spiritual, ya. Karena spiritual ini sebuah keimanan, sebuah keyakinan dalam diri Anda. Nah, itu sangat relevan tadi dengan aku seperti prasangka hambaku. Dalam diri Anda taruhlah, dalam doa mungkin, ya Allah, ya Allah, dengan izin dan kuasa-Mu, aku memohon rezekimu, ya Allah, bila rezekiku masih ada di dalam bumi, keluarkan ya Allah. Ya Allah, apabila rezekiku masih ada di atas langit, turunkan. Apabila rezekiku masih jauh, dekatkan. Apabila rezekiku masih sedikit, banyakkan. Apabila rezekiku masih kotor, masih haram, sucikan. Nah, setelah Anda berdoa seperti itu, apa yang Anda lakukan? Mungkin itu tadi yang biasa dibaca saat Anda sholat duha. Yo, siapa yang sering sholat duha di sini, Bapak Ibu? Ya, itu tadi yang saya baca doa setelah sholat duha. Salah satunya, artinya seperti itu. Ya, ketika Anda sudah berdoa seperti itu tadi, apa yang Anda lakukan? Ya, Anda harus yakini doa Anda, bahwa doa Anda, nah ini Bu Ani Sukristia, saya, nah, dalam doa Anda, dalam doa sholat duha Anda, ya, Allahumma inna du'a wal bahauka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka. Nah, apakah itu sudah melembaga dalam diri Anda doa-doa tersebut? Ya, kalau memang Pak itu doa bahasa Arab Pak, tapi artinya, apakah artinya itu Anda sudah paham? Ya kan? Nah, ya sholat duha ya toh, itu tadi kan doa sholat duha salah satunya ya. Ya Allah, bila rezekiku ya Allahumma inna doa bahauka jamaluka Allahumma rizki ya. Nah, itu salah satunya itu tadi ya. Ya Allah, bila rezekiku masih jauh, dekatkanlah. Ya Allah, bila rezekiku masih ada di atas bumi atau di dalam bumi, keluarkanlah. Bila masih ada di atas langit, turunkanlah. Nah, ketika setelah Anda berdoa seperti itu, ya, apa yang Anda lakukan setelah berdoa? Ayo coba, ya. Nah, di sini Anda harus, apakah saya menyuruh doa Anda merubah doa? Tidak. Ya. Tapi apa yang Anda lakukan setelah Anda berdoa? Yakini yang harus Anda lakukan sekarang, ya. Yakini, berharap supaya terkabul. Nah, berharap supaya terkabul. Nah, gimana Anda mengikat harapan itu? Berharap supaya terkabul, ya Bapak Ibu ya. Ini saya membuka paradigma blokir Anda, ya. Berharap supaya terkabul, berharap itu masih di dalam loh Bapak Ibu. Berharap, ya Allah terkabulkanlah, ya Allah kabulkanlah, ya Allah, masih berharap, ya.
masih harapan, masih ragu-ragu. Ya, tapi apa yang Anda lakukan setelah Anda berdoa? Yakini, imani bahwa doa itu sudah terjadi. Ya, dalam kata-kata di dalam doa itu tadi sudah terjadi. Ya, bukan berharap lagi. Kalau masih berharap, ya gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Ya, kalau ditanya masih kecil dulu, cita-citamu jadi apa? Cita-citamu dulu mau jadi apa? Dokter, insinyur, tentara. Nah, itu kan juga doa loh. Gimana Anda mengimani itu tadi? Ya, cita-cita itu tadi. Nah, bahwa yang ini Anda sudah menjadi tentara, Anda sudah menjadi ini tadi. Gitu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Ini salah satu sebuah rahasia lah. Dan nggak apa Bapak Ibu mau doa pakai Arab, mau pakai bahasa Yahudi, mau pakai bahasa bahasa Mandarin, monggo, gitu loh. Tapi apa yang Anda lakukan setelah Anda berdoa? Ya, tapi usahakan Anda mengerti doa-doa Anda yang Anda baca saat ini, ya. Doa-doa Anda yang Anda baca, gitu loh. Gak apa-apa Bapak Ibu, saya itu tidak ya. Saya kalau memang di acara apapun, ya, ketika saya dihadapkan di acara secara spiritual universal, suruh doa Hindu, taruhlah. Ya saya baca doa mantra Gayatri. Ya, jadi kan saya diundang untuk ini doa agama Buddha. Ya saya baca Parita, gitu loh. Kalau memang saya diundang Yasinan, ya saya baca Fatihah, Tawasul, dan Yasin kan gitu. Tapi apakah Anda mengerti itu tadi loh ya Bapak Ibu ya? Mengerti, itu akan Anda melembaga dalam diri Anda. Nah, itu tadi ya, jadikan refleksi ya bahwa Bapak Ibu setelah Anda berdoa, yakini doa Anda sudah terkabul. Ya. Terus apa PR? Ya, PR-nya sampean kudu mengerti doa yang sampean baca. Tuh, supaya Anda yakin. Robbi firli warhamni, jangan Anda sholat duduk di antara dua sujud, ya Robbi firli warhamni warfa'ni 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 wajibni warfa'ni warfa'ni wa'afini wa'afani. Nah, itu kan di situ kan doa-doa loh. Ya. Gitu loh. Nah, di situ kan doa-doa. Apa artinya? Anda harus cari. Gitu loh. Ketika Anda doa sholat setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya kan? Kabiro, walhamdulillah, ikasiro, wa subhanallahi wa asila. Ini wajahtu wajahiyah bila tibatul samawati sampai seterusnya. Ya, aku menghadapkan wajahku pada Allah. Ya, nah di situ Anda yakini ya Bapak Ibu ya, setelah sampai sholat dari takbiratul ihram sampai salam, apa yang Anda lakukan setelah sholat? Pikir apapun boleh, tapi Anda yakini bahwa dalam sholat Anda itu doa-doa yang ada di dalam sholat Anda itu sudah terkabul. Tuh, ya, asumsikan doa Anda sudah terkabul. Nah, ya. Selanjutnya, jadikan evaluasi diri menjadi refleksi syukur, ya, sebagai refleksi syukur bahwa evaluasi diri ini untuk keberlimpahan, bukan daftar kekurangan. Nah, di sini adalah daftar potensi atau anugerah. Ya, setiap malam menjelang tidur, tanyakan dalam diri Anda, untuk keberlimpahan apa saya bersyukur hari ini, keberlimpahan apa yang telah saya tarik, keberlimpahan apa yang telah saya terima. Terima kasih ya Allah, Engkau hari ini telah memberikan aku omset, banyak mitra-mitra yang bergabung di dalam Yuran Koin ini. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan aku kesehatan. Terima kasih ya Allah, memberikan aku kegiatan, memberikan aku umur yang panjang.
Ya, syukuri itu Bapak Ibu. Ya, syukuri itu. Nah, memang ini untuk memperkuat asumsi Anda bahwa Anda memang hidup dalam keberlimpahan. Nah, keberlimpahan bukanlah suatu yang langka, dia adalah hukum alam semesta. Nah, ya, hukum alam semesta yang Allah telah menciptakan, ya, Tuhan semesta alam telah menciptakan segala sesuatunya dalam ukuran yang melimpah. Ya, yang seringkali membatasi kita adalah asumsi-asumsi yang kita ciptakan sendiri dalam pikiran kita. Baik, jadikan, ya, gunakan kekuatan asumsi ini, ya, untuk kita berasumsi bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menerima dan memberi keberlimpahan. Ya, evaluasi diri kita bukan lagi tentang mencari sebuah kekurangan, tapi, ya, tentang menemukan sebuah potensi yang sangat tidak terbatas yang Tuhan titipkan ke dalam diri kita. Ya, dengan asumsi yang benar, niat yang tulus, dan tindakan yang selaras, ya, saya yakin, yakini bahwa pintu-pintu keberlimpahan akan terbuka lebar dalam hidup kita. Semoga bermanfaat. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk refleksi diri dalam diri kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya tentang tema evaluasi diri membuka sebuah asumsi? Silakan, saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih Pak Rohman. Ya, buat teman-teman semuanya, ada yang mau ditanyakan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Rohman, bahwa berkelimpahan dan dengan kekuatan berprasangka atau asumsi, di mana seperti aku seperti prasangka hambaku gitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk malam ini, teman-teman, Bapak Ibu yang ada di dalam forum Zoom malam kali ini? Silakan menggunakan mic aja ya Pak Rohman, apa chat? Bebas. Langsung buka mic aja ya. Oh, oke, siap. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan tentang berkelimpahan, berprasangka baik. Oke, dipersilakan siapa yang mau bertanya. Ya, kita simpulkan dulu ya apa yang disampaikan oleh Bapak Rohman. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, sesuai dengan prasangkanya kepadaku, terkait harapan dan keinginan mendapatkan keberlimpahan. Jadi uang itu memang yang kita harapkan keberlimpahan itu umumnya itu adalah uang, cuan. Tapi kebanyakan yang di luar sana merasa bahwa uang itu ada yang berkata uang yang saya pakai itu uang haram, uang yang tidak baik begitu. Ternyata kalau kita berpikir seperti itu, ya pasti akan seperti itu, karena apa yang kita lakukan, apa yang kita pergunakan dengan uang itu akan kembali ke kita. Kalau kita belanjakan untuk keburukan, ya uang itu akan jadi buruk. Tapi kalau uang itu kita belanjakan untuk kebaikan, untuk sedekah, dan untuk di jalan Tuhan, insya Allah uang itu akan menjadi baik. Lalu ada lagi yang
disampaikan sama Pak Rohman, kita harus berpikir positif dapat membuat fisik kita sehat, mental kita kuat. Halo Bunda Siti, monitor. Bunda. Bunda Siti. Sinyal kah? Jaringan Bunda di tempat saya mangap doang. Iya, di sini juga tidak bergerak. Oh iya, kapan? Silakan kalau memang ada yang mau bertanya. Mati lampu saya. Iya, Bunda. Mati lampu. Habis. Ya, Masya Allah, saya udah apa? Ya inilah tadi berpikir positif bahwa tadi saya siang tadi untuk ngomong begini Pak Rohman, mohon maaf. Iya, silakan. Mudah-mudahan nanti malam nggak mati lampu, jadi bisa ikut materinya Pak Rohman. Ternyata mati lampunya itulah yang masuk ke alam Jadi Bunda, jangan mudah-mudahan itu masih ada sebuah keraguan yang ditangkap oleh semesta. Yang sampean minta itu mati lampu, Pak. Ya itu. Nah itu, ya. Ya itu kan. Kita baca, katakan saja. Contoh seperti ini. Kemarin itu apa ya? Saya itu ngisi materi di suatu seminar gitu ya, 2 hari. Saya itu pakai sepatu yang gak tahan air gitu ya. Aku cuma ngomong gini, Tuhan, Ya. hari ini aku mau ngisi seminar. Gitu. Aku mau pakai sepatu yang gak bisa tahan air. Tolong Tuhan, aku nggak minta apa-apa, nggak minta tolong dikasih terang, nggak hujan atau apa. Saya nggak muncul kata-kata itu, nggak muncul mudah-mudahan mati lampu atau mudah-mudahan nggak mati lampu. Nah ya, itu sebenarnya sebuah permainan kata-kata, tapi itu yang ditangkap semesta. Ya, nah itu Tuhan, aku mau ada seminar nih, saya mau pakai sepatu ini. Udah, saya berangkat, saya yakin. Gitu. Tapi dalam keyakinan saya dan dalam kata-kata saya itu nggak minta Tuhan supaya nggak hujan, tidak. Gitu. Pokoknya saya seminar pakai sepatu ini. Gitu. Udah, saya berangkat 2 hari itu alhamdulillah nggak hujan, terang, ya. Terang Bapak Ibu. Tapi setelah dia mengisi seminar itu setelah 2 hari, ya hujan itu dari mungkin mengganti 2 hari itu tadi, gitu loh. Ya jadi ini kalau kita sudah sering saya ya kita evaluasi dari energi itu energi semesta itu apa yang Anda tangkap, apa yang Anda pikirkan itu yang ditangkap oleh semesta. Kalau zaman masih mudah-mudahan kalau semesta mati lampu gitu ya. Saya ada catatan begini Pak tadi Pak. Saya ada catatan saya begini. Berpikir positif dapat membuat kesehatan fisik dan mental tetap terjaga. Sayangnya tidak semua orang bisa dengan mudah melakukannya. Nah, dari bahasa saya yang tadi siang itu begitu. Mudah-mudahan nggak mati lampu gitu. Soalnya kan memang hari ini kan nggak pernah mati lampu, jadi gitu saya takutnya pas lagi zoom mati lampu nih gitu. Insya Allah ternyata jadi pikiran kita tuh ternyata memang langsung apalagi kita selama ini kan sudah ikut kegiatan ini kan, jadi udah kata-kata kita tuh sudah mendalam gitu. Apa yang kita pikirkan terus ternyata masuk gitu.
Jadi ya yang memang yang harus kita lakukan yaitu bersyukur ya Pak Rohman ya. Bersyukur. Jadi kita itu sebenarnya apa yang kita asumsikan, apa yang kita pikirkan, apa yang makanya baik, selalu berpikir baik, selalu berpikir positif, tapi tidak membebani loh ya, tidak membebani diri kita, ya kan? Gitu kayak jadi memang kita berniat itu mudah-mudahan ya mati lampu. Kalau kita mau merubah itu ya, merubah kata-kata tersebut, Tuhan, nanti saya ada Zoom, sudah mau diatur seperti apa, ya kan? Pasti pengaturannya itu lebih baik, gitu kan? Seperti itu. Iya. Coba nanti kalau Anda rasakan, Anda mungkin 1-2 hari ini sampai. Jadi seperti itu apa ya? Kita melatih kata-kata positif, berpikir positif, ya berprasangka positif. Itu yang menarik ke semesta itu tadi, gitu loh ya. Iya. Bapak Ibu. Karena tadi itu kita kan dapat tugas ya sama dari founder loh, yang ilmu konsep kan aku bilang itu, ya kan? Itu yang ini imani rasakan gitu loh. Kalau memang kita hanya nulis ini aja nggak sangat relevan gitu. Alhamdulillah hari ini aku closing 1.000 koin. Nah itu apa ya? Ketika nanti realitanya mengerasnya kapan? Nah sama bisa mengukur ya. Kita bisa mengukur kan. Karena Anda doa yang paling mudah ya. Ya Allah, beri aku mitra yang join 1.000 koin. Yakini Anda sudah mendapat itu. Nah, itu mengerasnya kapan? Terjadinya kapan? Terwujudnya kapan? Gitu. Tapi jangan digandoli ya Bapak Ibu ya. Kapan yo? Kapan ya? Nah, jangan. Sudah. Tapi yang santai ini gitu ya. Nah, Iya. itu. Gitu loh. Ini Pak Rohman, saya ada lagi ini ya ini bersangkutan dengan pikiran saya tadi siang ya. Saya ada mencatat lagi begini. Apabila kita yakin apa yang akan terjadi di alam ini, maka kita tidak akan ragu tanpa ada keraguan sedikit pun. Nah, itu seperti kata-kata Pak Rohman tadi kan. Jadi keyakinan berpikir positif bahwa akan alam semesta itu ternyata apa yang kita pikirkan sebelumnya itu terjadi gitu. Kayak tadi kan nggak pernah mati lampu, cukup mati lampu. Relate kan dengan apa? Dengan tema malam hari ini. Ya kan? Sampai tadi tidak aja. Maksudnya Bu Siti aja yang jadikan itu contoh. Mudah-mudahan nanti malam nggak mati lampu. Itu masih ada ragu. Itu padahal cuma bukan kata-kata loh Pak. Cuma berpikir saja itu, dari pikiran aja, nggak sampai mengucapkan loh. Ya itu. Mudah-mudahan itu masih dapat loh Bapak Ibu ya. Itu aja sudah ditangkap semesta. Gitu loh. Jadi kita tidak bisa keraguan itu sebenarnya resistensi. Resistensi itu sebuah penolakan. Benar nggak sih? Gitu loh. Ketika sampai kita hadapkan setelah Anda berdoa seperti tadi ya, dalam doa sholat duha tadi itu, ya. Tapi Anda ragu-ragu, benar nggak sih ada rezeki dari dalam bumi? Benar nggak sih ada rezeki dari atas langit? Benar nggak sih lah itu loh? Itu resistensi, itu yang menolak keterwujudan itu tadi, menolak manifestasi itu tadi. Gitu loh. Ya Bapak Ibu ya. Makanya ya itu tadi asumsi positif. Berarti masih ada pikiran negatif ya Pak? Berarti masih ada pikiran negatif yang terselip di pikiran kita gitu. Walaupun secara benar. Nanti semesta itu mati lampu gitu loh, ragu-ragu. Mudah-mudahan itu saya tanda tanya Bu, gitu loh. Ya, belum yakin. Nah, gitu loh. Akhirnya gelap-gelapan. Punya tadi punya sepatu, itu yakin aku saya. Tapi saya tidak meyakini hujan atau apa. Saya cuma ngomong, Tuhan hari ini aku pakai sepatu ini. Aku yakin sih pakai sepatu ini, apapun yang terjadi kan gitu.
Akhirnya 2 hari nggak hujan, gitu loh, Bapak Ibu ya. Jadi kita bukan sakti ya, enggak gitu loh. Apa yang kita yakini itu yang akan terjadi, gitu loh. Apa yang kita imani itu yang akan terjadi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Sebelum kita di sesi refleksi diri ya, kita hening sejenak masuk ke dalam diri kita yang paling dalam untuk menemukan sebuah kekuatan asumsi yang ada di dalam diri kita. Silakan Bapak Ibu mau bertanya. Iya Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Banyak yang nggak buka kamera nih Pak Rohman. Saya buka loh, tapi gelap. Iya, masih kelihatan Bunda masih tetap cantik. Iya. Oh ya Allah. Nah, Iya sama seperti tadi Pak Rohman, di saat saya kan sebagian ini di luar rumah gitu. Nah pas habis dari kondangan itu saya bilang gini, duh kakak jangan sampai sore hujan. Ternyata hujan besar. Hujan lebat. Udah gitu gak lama, karena kalau di sini kan kalau hujan itu sinyal udah mulai ini ya, mulai bermasalah. Keluar masuk ya. Saya langsung ingat gini, aduh jadi MC ya malam ini gitu kan. Tahu-tahu gini, tadinya sempat bilang wah hujan gede nih sinyal gitu. Cuma langsung bilang bismillah, enggak. Bismillah, jalan. Kayak, cuman ya itu tadi, makanya tadi pas udah pulang, alhamdulillah nggak kehujanan, karena hujannya pas sampai rumah tuh memang udah langsung besar gitu. Nah itu yang padahal 2 hari kemarin tuh memang Bogor juga nggak hujan Pak Roman, panas gitu kan. Cuman pas tadi kita di jalan tuh saya malah bercerita ke anak gitu, duh Kak gimana ya kalau hujan, karena kita nggak bawa payung segala macem, dan akhirnya pas udah gerimis tuh ya ayo mah lari mah udah gitu hujan. Oh ya sudah gitu. Jadi ya Karena beberapa hari nggak hujan, kita berpikirnya seperti itu kan. cuman tadi sebenarnya cuaca masih panas gitu Bun, cuman nggak tahu pikiran sebenarnya jangan sampai sore hujan. jadi apa yang kita pikirkan itu yang akan ditangkap oleh semesta. Ya, betul. Wah nanti mudah-mudahan nanti pas ini nggak hujan, baik nggak hujan gitu. Jadi gitu. Iya, dan hujannya malah kenceng gitu, ada angin juga gitu. Iya, sampai terlihat itu di belakang itu kalian goyang-goyang kena angin tuh. Makanya kami bilang memang susah ya Pak Roman untuk untuk menantang asumsi negatif ketika masuk itu. Langsung kayak klik, kayak tadi sempat kan lagi sharing dengan Bang Endra itu kan tiba-tiba nggak tahu kenapa kayak pengen cerita, cuman alhamdulillahnya kan Bunda Siti langsung bilang gini, Bun kan gitu, saya langsung oh iya gitu, ada sepersekian detik langsung iya jadi fokus kan tadi sedikit terpecah gitu. Cuman memang untuk menantang itu semua butuh latihan kah atau dibilang apa ya? Kalau dikatakan latihan itu sebenarnya ditanamkan ya. Ketika tantangan negatif itu tadi, asumsi negatif itu tadi, itu memang sepertinya, tapi kalau saya bilang mudah, itu mudah ya, karena ini ilmu ini sudah sangat ilmiah, sangat ilmiah ya. Kenapa saya bilang sangat ilmiah? Yaitu tadi ya, imani, yakini, dalam keyakinan itu tadi yang akan terjadi. Sama apapun yang aku seperti prasangka hamba ya. Jadi apapun yang sampai prasangka itu nanti yang akan terjadi gitu. Dalam realita itu ada apapun gitu loh ya, apapun ketika ada sebuah penolakan adalah enggak seperti ini,
Aku yakin nanti dapat apa mitra berlian. Aku yakin akan bisa closing 1000 poin. Itu yang ini tuh itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan ditanyakan, jangan ada resisten, jangan ada sebuah penolakan. Gimana caranya? Jangan. Gitu. Jadi hukum asumsi itu tidak seperti hukum law of attraction, hukum tarik menarik, ya. Kalau tarik menarik Anda harus menjaga vibrasi positif, ya. Anda harus menebar kebaikan. Nah, kalau di sini Anda hanya berasumsi positif, itu aja. Berasumsi positif. Ya, aku yakin aku akan sukses. Aku yakin itu tadi. Tanamkan keyakinan ini sudah tidak ada insya Allah ya Bapak Ibu ya. Insya Allah enggak. Ya, aku yakin. Nah, tanamkan asumsi itu tadi. Aku seperti prasangka hambaku. Apa yang saya sangkakan? Apa yang saya rasakan? Gitu loh. Ya. Sampai memang benar-benar mengeras. Itu gimana caranya? Ya nanti sebelum tidur ya Bapak Ibu asumsikan. Sampai memang benar-benar mengeras. Aku sehat, aku bahagia. Besok aku ketemu mitra berlian yang gabung 1000 poin. Rasakan ini. Gitu. Ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, kita sudah di 2047. Mari kita merefleksi diri. Ya, kita latihan mengasumsikan diri kita menjadi lebih baik. Ya, supaya nanti Anda bisa jalankan di rumah ya, jalankan dimanapun Anda bikin film diri Anda ya, apapun nanti kita jalankan ya. Baik, kita ya ada pertanyaan monggo. Lagi dong Pak. Ini berarti berpikir positif itu kita padukan sama rasa syukur ya Pak? Yes. Nah, syukur itu gini ya Bapak Ibu ya. Syukur itu intinya ya. Jadi positif dari syukur itu tadi. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah mendatangkan mitra-mitra berlian yang dapat membesarkan yuan koin. Terima kasih ya Allah. Rasakan itu sudah terjadi. Rasakan Anda di tengah-tengah masyarakat, rasakan Anda menjelaskan tentang yuan koin, bahagianya, bagaimana Anda merasakan Anda diterima, ya, penjelasan Anda diterima, ya, membuka paradigma berpikir, yang visi dari yuan koin sendiri, ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Roman, terima kasih banyak pencerahan. Ya, bisa dipadukan. Baik, Ya. kita masuk